dinyatakan oleh Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala atau UWA, bahwa syair, kemudian nyanyian, kemudian musik itu memiliki kaitan yang sangat erat. Satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Memang penyair dalam bahasa Arab sangat berbeda dengan penyair dalam bahasa Indonesia. Syair dalam bahasa Indonesia tidak selalu berhubungan dengan musik, tapi syair dalam bahasa Arab selalu berhubungan dengan musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari yang lalu saya membuat sebuah status di Facebook dan juga di Instagram, yang intinya di situ saya sampaikan secara singkat saja bahwasanya apa yang dinyatakan oleh Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala atau UWA, bahwa syair, kemudian nyanyian, kemudian musik itu memiliki kaitan yang sangat erat. Satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Unsur yang ada di syair, ada di nyanyian, dan ada di musik. Sehingga ketika misalkan ada seorang mengatakan bahwa penyair itu penyanyi sekaligus pemusik, itu tidak salah karena memiliki unsur-unsur yang sama, bahwasanya substansinya itu adalah sama, dimana ketiga hal ini memiliki irama, nada-nada. Itu intinya seperti itu, sehingga apa yang saya sampaikan itu seperti itu. Nah, perlu untuk digarisbawahi, yang dimaksud syair di sini adalah syair Arab, syair dalam terminologi Arab, bukan syair puisi dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi pembahasan kita itu syair Arab ya, syair Arab sejak zaman dulu, qoblal Islam, sebelum Islam, terus ketika masa Islam dan seterusnya. Itu yang kita bicarakan. Ya, jadi kita tidak membahas sedang syair dalam pengertian bahasa Indonesia ya, atau syair puisi di Indonesia ini, enggak. Jadi ini banyak yang gagal paham ya, menyamakan dengan syair bahasa Indonesia ataupun puisi dalam bahasa, tidak. Jadi syair dalam bahasa Arab itu dalam definisi dan pengertian yang sedang kita bahas itu adalah syair Arab, syair bangsa Arab sebelum masa Islam dan setelahnya. Itu tidak akan bisa dipisahkan dari yang namanya nyanyian, nada-nada, musik, irama-irama, ketukan-ketukan seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa, maaf ya, mohon maaf di sini, perlu saya sampaikan bahwa saya sendiri pernah mempelajari ilmu itu, sastra Arab, ilmu qawafi, ilmu arud, ilmu syair, bagaimana ini ketukannya, bagaimana ini cara membuat syair, pernah kita pelajari ketika di Yaman ya, pernah itu kita pelajari. Walaupun jujur ya, capaian saya dalam bidang ini memang tidak maksimal, karena memang waktu itu kita belajar itu fokus ke masalah ilmu usul fikih, ilmu fikih dan ilmu hadis. Tapi pernah belajar. Jadi ketika kita pernah belajar itu, walaupun pada tingkatan yang level awal pun akan tahu tentang masalah ini, bahwa keterkaitan tiga hal ini adalah sesuatu yang mudah dibaca dan dimengerti oleh siapapun yang pernah belajar, walaupun pada tingkat pemula. Nah, kemudian ternyata saya menemukan satu video, yang video ini membenarkan apa yang sudah disampaikan Ustadz Adi Hidayat dan membenarkan apa yang sudah saya sampaikan juga di status saya di Facebook dan Instagram. Komentar, pernyataan, dan penjelasan dari pakarnya, yaitu Kiai Haji Dr. Saiful Islam Mubarak hafizahullah ta'ala. Beliau ini pakar qiraat, pakar Quran, dan pakar sastra bahasa Arab ya. Beliau ini, yang nanti videonya akan saya lampirkan, S1-nya ya, S1-nya itu jurusan bahasa Arab, Fakultas Bahasa Arab Universitas
Al-Azhar Kairo tahun 1987. Kemudian S2 dan S3-nya itu adalah jurusan Al-Quran dan Tafsir di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung tahun 2001. Beliau juga menguasai kiroat sebah. Yang ini luar biasa. Jadi memang ini beliau ini pakar, bukan kaleng-kaleng ya. Bukan jurusan teknik industri atau bukan jurusan arsitek atau jurusan farmasi, bukan. Tapi jurusan apa? Jurusan benar-benar di sastra bahasa Arab dan ulumul Quran dan kiroat Al-Quranul Karim. Jadi beliau ini benar-benar membidangi dan ahli di situ, yang memberikan komentar yang pada intinya apa yang disampaikan atau Ustadz Hadi Hidayat itu tidak salah, memang ada benarnya. Nanti kita sampaikan videonya, kita akan lampirkan setelah ini. Dan perlu saya sampaikan sekali lagi bahwasanya kita ini tidak sedang membela siapapun, kita tidak sedang mencari pansos ataupun yang lainnya, tidak. Semata-mata berusaha untuk meluruskan masalah, ya, sebagaimana yang memang sesuai fakta dilihat daripada sudut ilmu yang memang membicarakan masalah itu, ya. Jadi kita juga tidak mempermasalahkan kalau ada yang ikut mendapat hukum musik yang haram atau yang membolehkan, silahkan saja, mau ikut yang haram juga nggak masalah. Yang kita perangi itu adalah sikap setelah itu, sikap setelah mengambil satu pendapat kepada saudaranya yang berbeda pendapat. Sikap-sikap yang ekstrim, yang gulu, yang melampaui batas itu diharamkan dalam syariat Islam, dalam Al-Quran wal hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya kita saksikan videonya berikut ini dari dai dan penceramah Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak. Ini videonya. Insya Allah kajian sore hari ini kita berbicara tentang surat Asy-Syu'ara yang sekarang sedang diangkat oleh media sehubungan dengan salah seorang ustadz yang sangat familiar dengan para pencinta Quran, pencinta sunnah. Dia menyebut dalam Al-Quran juga ada para ahli musik, yaitu Asy-Syu'ara. Ungkapan tersebut mendapatkan reaksi yang cukup pedas dari pihak-pihak tertentu yang tidak setuju menghubungkan kata musik dengan Al-Quran. Memang penyair dalam bahasa Arab sangat berbeda dengan penyair dalam bahasa Indonesia. Syair dalam bahasa Indonesia tidak selalu berhubungan dengan musik, tapi syair dalam bahasa Arab selalu berhubungan dengan musik. Tidak ada syair dalam bahasa Arab yang tidak berhubungan dengan musik kecuali disebut dengan syairun hur, syair bebas. Ada belakangan syair bebas tanpa menggunakan ilmu arud lagi, ada itu. Tapi itu tidak diakui sebagai karya sastra yang dijadikan sebagai pegangan masyarakat Arab. Kalau karya sastra yang dijadikan sebagai pegangan oleh masyarakat Arab dan suka ada festival penyair, itu pasti syair-syair yang berhubungan dengan kaidah-kaidah yang disebut dengan ilmu arud. Apabila penyair membacakan syairnya tanpa alat musik pun sudah mengandung musik. Wa sayalamul ladzina zalamu ayyam qalabi yanqalibun. Nah, ini berkaitan masalah syair itu dengan musik. Jadi penceramah menyatakan bahwa dalam Al-Quran juga ada musik, yaitu Asy-Syu'ara. Ditentang oleh sekian banyak. Setahu kami syu'ara itu bukan musik, tapi penyair. Boleh, itu adalah syairnya syair Indonesia. Tapi syair Arab tidak bisa lepas dari musik. Bahkan sebelum Al-Quran turun, sebelum para penyair Sadril Islam, para penyair Abbasiyah, para penyair Amawiyah, itu sudah biasa syair-syair dikumandangkan dengan ketukan-ketukan yang menggunakan
suara musik. Ada kalanya menggunakan alat musik, ada kalanya tidak. Sebab kata musik dalam bahasa Arab tidak selalu berkaitan dengan alat musik, itu alat namanya. Jadi kalau suara umpamanya kita membaca syair, taruhlah pemanya syair yang digunakan untuk menyambut Rasulullah. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Tanpa alat musik pun sudah mengandung musik. Dan itu tidak bisa dibaca sebagaimana biasa, sebab sudah ada intonasinya. Kalau pemanya tidak pakai irama, tala'al badru 'alaina min thaniyat, tetap saja nggak bisa disamakan dengan ngomong biasa, karena sudah ada panjang pendek, ada sukun, ada harokat, itu sejajar. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina. Itu kan jelas sekali. Jadi tanpa pakai menggunakan alat musik pun memang sudah bermusik syair-syair Arab itu. Makanya para penyair Arab bukan sembarang orang. Di samping mereka ahli bahasa, bisa milih kata yang tepat untuk diungkapkan, dan juga bukan cuma sekedar milih kata, tapi milih bentuk kata. Setelahnya bentuk kata dipilih juga yang pas dengan notnya. Apakah mau fa'ulun mafa'ilun, apakah mau mustaf'ilun atau mafa'ilu mafa'ilu. Dan selanjutnya ada 16 bentuk syair. Ini keunggulan bahasa Arab. Maka dapat kita pahami kalau ada orang yang langsung menyerang, gak benar itu. Asy-Syu'ara, surat dalam Al-Quran disebut para pemusik. Oh iya, dia berkata tidak benar karena memang dia tidak mempelajari syair Arab. Kalau yang mempelajari syair Arab itu tidak bisa lepas dari musik. Berarti para penyair itu memang para ahli musik. Dan kalau ngajar ilmu arud, saya masih ingat ketika dosen-dosen di Al-Azhar, dokter-dokter ya yang ngajar di sana. Untuk S1 di Al-Azhar itu nggak ada yang tidak dokter, dosen-dosen itu. Kalau ngajar ilmu arud itu sambil gerak-gerak kakinya itu. Semuanya gitu. Jadi mustaf'ilun gitu. Fa'ulun mafa'ilun gitu, atau tangannya yang bergerak. Itu memang mengandung musik. Ya, begitulah.